Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Reza Fadila dengan NIM 2307096 dari Polindra, jurusan dan Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas atau Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu Let's Rent, yang dimana saya itu membuat sebuah desain untuk penyewaan video atau fotografi gitu untuk acara apapun. Oke, ini ada itunya. Oke, latar belakang. Jadi, saya itu membuat ya tentang penyewaan gitu. Kayak ada kamera, ada video kamera, lightning, dan sebagainya gitu. Kenapa saya bikin ini? Karena kreator tuh sering banyak yang kalau awal-awal merintis kan butuh alat gitu. Kalau mahal kan kenapa harus beli gitu? Kan bisa nyewa. Makanya harga itu alat mahal terus jadi saya menawarkan gitu membuat desain ini tuh untuk memberikan solusi gitu tentang masalah tadi yang awal-awal masih belum bisa nyewa gitu. Oke, ada beberapa yang dibahas masalah. Yang pertama ada informasi produk tidak lengkap. Jadi kita sering kali lihat gitu kalau alat-alat yang kita beli gitu banyak gitu yang nggak lengkap gitu. Makanya saya ada opsi gitu, ada penyewaan dan beli gitu. Terus ada pemesanan manual via chat. Nah, banyak gitu platform-platform yang menyediakan itu lewat pemesanan manual via chat ya kayak biasanya di IG, di Facebook gitu. Jadi saya menyarankan untuk membuat sebuah platform gitu, penyewaan dan eh, penyewaan alat gitu buat videografi dan fotografi gitu. Terus tidak ada stok real time. Nah, jadi ini menjadi masalah betul gitu. Kalau kita lihat kan banyak gitu. Misalkan kita lihat stoknya kok ada, tapi pas kita mesen tidak ada gitu. Itu yang menjadi masalah. Terus tidak bisa dibandingkan harga. Jadi kayak kita kan biasanya membanding-bandingkan harga gitu. Di mana di online shop kan banyak, misalkan ada harganya di 25 juta atau sampai 30 juta gitu. Kita lihat lagi gitu, oh kok beda lagi gitu. Nah, di sini kita enggak gitu. Kita tetap benar-benar bisa mematok harga yang cukup rendah gitu. Tapi kualitasnya oke. Terus tidak ada jaminan kualitas. Nah, itu yang menjadi masalah inti atau masalah penting gitu. Jadi kita sering beli gitu. Harga 20 juta wah, kayaknya bagus dari harganya, tetapi pas datang zong. Nah, itulah. Oke, lanjut aja ya. Terus ada tujuan dan manfaat proyek. Nah, tujuannya itu yang pertama ada rancang seluruh halaman utama platform, terus informasi produk lengkap dan transparan, terus alur transaksi yang jelas dan mudah, terus fitur konsultasi dengan tim ahli, terus yang terakhir dokumentasi UX research kompresif. Ya intinya tujuannya tuh nggak jauh-jauh gitu untuk membantu semua fotografer atau videografer gitu, mempermudah pekerjaannya gitu dari segi alatnya, komposisi atau equipmentnya gitu, intinya gitu. Terus maka proyek ada pengguna akses lebih mudah, terus informasinya lebih transparan, terus efisiensinya lebih ke prosesnya. Terus ada bisnis, platform udah profesional, terus jangkauannya lebih luas, data terkelola baik. Terus akademik, dedikasinya untuk UCD gitu, Interdisciplinary Diagram, terus literatur digital Indonesia. Oke, jadi eh, sebelum itu ada problem definition atau masalah definisi masalah dari user persona. Terus yang pertama ada dari Rizky Pratama, itu 21 tahun, dia itu masih content creator. Goals atau tujuannya itu sewa terjangkau gitu, booking mudah, terus poin pentingnya gitu ada sulit cari sewa terpercaya, terus infonya sering tidak lengkap. Makanya eh, di project atau di ide saya itu membuat ya yang tadi poin-poin yang dimiliki Rizky Pratama ini terpenuhi gitu. Terus ada Dewi Anjani, terus 28 tahun, fotografer profesional. Terusnya itu sewanya cadangan, terus beli second berkualitas. Dan poin stok tidak jelas, terus tidak ada jaminan kondisi alat. Nah, di hasil hasil proyek saya ini eh,
bisa memenuhi untuk kriteria yang Dewi Anjani inginkan gitu, kayak sewa cadangan, terus beli sekon tapi berkualitas, terus stoknya tuh jelas, tidak ada jaminan tapi ada jaminan gitu kondisi alat. Kayak itu masuk ke user flow. Ini alur interaksi gitu, nanti fitur-fitur yang ada di LensRent gitu, atau platform penyedia jasa rental gitu, penyedia fotografi. Yang pertama itu ada penyewaan alat. Yang pertama itu nanti ada home, terus keduanya ada menu sewa, terus tiga lihat produk, terus yang empat ada detail produk, terus lima pilih tanggal dan durasinya, terus enam sewa sekarang, terus yang tujuh check out dan pembayaran gitu. Terus sewa berhasil, pesanan dikonfirmasi dan siap digunakan. Terus yang kedua ada pembelian alat. Alat guna saat membeli alat home. Yang pertama ada home, terus kita diarahkan ke pilih membeli, terus lihat produk, terus detek produk, dan yang kelima ada tambah keranjang, terus check out dan pembayaran gitu. Yang ketiga ada home. Yang tiga ada konsultasi. Jadi ini menu untuk orang-orang yang masih uh, belum punya pilihan gitu. Jadi kita bisa ngasih saran untuk menawarkan beberapa saran gitu yang bisa dikasih. Terus yang pertama ada home gitu atau berandanya, terus yang kedua terus ada pilih konsultasi, terus isi form konsultasi, terus kirim konsultasi, dan admin akan menghubungi user melalui chat atau telepon, dan konsultasi berhasil. Oke. Kayak di sitemap ini ada keterangan kayak di sini, halaman utama, halaman turunan. Nah, di sitemap ini suatu navigasi referensi yang menggambarkan hubungan antara halaman utama dan submenu pada aplikasi. Nah, ini halaman utamanya. Nah, ini submenunya nih. Home itu halaman utama atau landing page-nya gitu. Terus yang kedua ada submenu-submenunya, ada sewa, yang di bawahnya itu ada detail produk sewa, terus pilih tanggal dan durasi, terus checkout sewa, pembayaran, lakukan pembayaran, dan sukses. Dibeli ada pembelian alat, detail produk beli, checkout beli, pembayaran, pembelian sukses. Terus cara kerja, ini hanya beberapa informasi aja untuk membantu pengguna baru awal gitu tahu platform ini gitu. Terus ada tentang kami, yaitu informasi perusahaan ya, perusahaan Lesren ini. Pertama ada perusahaan, visi dan misinya, terus keunggulan, terus kontak gitu yang bisa dihubungi. Terus ada konsultasi, nah tadi yang menu konsultasi itu penting ya. Tanya dan konsultasi, terus ada kirim konsultasi, form konsultasi, lewat konsultasi lihat lewat chat. Terus ini kalau misalkan bisa saja tidak tidak usah masuk atau login, tapi login itu lebih oke lah eh, untuk datanya itu lebih baik gitu. Jadi misalnya kita ngisi form, nggak usah ngisi form lagi gitu karena kita udah login gitu, karena menyimpan apa sih tracknya gitu. Login masuk akun, terus lupa password, satu kata sandi, terus ada daftar buat akun baru, daftar akun, isi data pendaftaran, verifikasi email, verifikasi akun baru akun sudah digunakan. Kayak user journey map ini kayak peta perjalanan gitu dari pengalaman pengguna gitu di platform restoran ini. Terus kayak ada di hari awareness itu lihat iklan, rekomendasi teman gitu, terus explore, buka website atau katalog, booking, pilih alat dan durasi, pilih metode bayaran untuk payment, sukses, terima kasih sukses, after use, kembalikan alat, beri ulasan gitu. Untuk emoji sendiri ada netral, di awareness itu netral, diaspora penasaran, booking optimis, payment cemas, sukses senang, after use puas. Di awareness ada tidak kenal brand, ada untuk explore itu info produk kurang jelas, booking stok tidak real time, payment berproses rumit, sukses tidak ada apa-apa, dari tidak ada follow up, awareness konten sosial media, explore filter dan bandingkan produk, booking pilih alat tanggal dan durasi, optimis tidak real time, stok real time kalender, payment multi payment ringkasan, terus sukses konfirmasi otomatis, after use reminder dan ulasan tuh. Nah ini untuk highlightnya gitu, jadi yang dimana kita udah disebutin di awal gitu, ada home,
ada page home, ada sewa, beli, cara kerja, tentang kami masuk daftar. Nah, secara gambaran kayak gini lah awal desain yang saya buat gitu. Kayak kesimpulan penutup, intinya riset penggunaan kompetensi wawancara dalam survei, terus personal journey, dua personalitas dan peta perjalanan pedoman lengkap, sitemap dan user flow, arsitektur informasi, terus untuk navigasi, wireframe lengkap, terus presentasi iteratif. Intinya insight utamanya pengalaman yang optimal. Jadi ketika operasi jalan proses mudah, alat berkata, selain intinya jika ada poin-poin ini berarti secara garis besar itu cover yang saya buat atau yang saya sudah desain itu sudah teruji baik gitu atau sudah sangat membantu gitu untuk pengguna-pengguna yang membutuhkan gitu. Oke, ini ada tagline setiap permohonan berlari lagi dengan peralatan terbaik. Karena kita menyediakan peralatan terbaik. Oke, mungkin langsung saja untuk sesi penjelasan gitu tentang desain yang saya buat gitu menggunakan Figma, alur-alurnya gitu biar lebih interaktif gitu. Oke. Oke. Oke, langsung masuk aja ya ke menu beranda. Oke. Ini adalah menu di beranda. Jadi di sini ada lihat aja ya. Di sini ada beranda, sewa, beli, baca kerja-kerja tentang kami, terus ada card. Terus ini ya kalau belum punya akun masuk atau daftar gitu. Ini ada beberapa menu gitu. Jika kita klik ke sini, kita bisa lihat koleksi sewa gitu. Jadi di sewa ini ada beberapa barang gitu yang bisa kita sewa gitu. Nah, ini diklik aja ke beranda. Nah, ke beranda kembali gitu. Ya kalian ingin ke atas aja, klik beranda aja. Nanti dia akan ke atas. Ini yang diajarin di materi praktikum gitu juga untuk animasi gitu. Nah, kayak yang tadi juga sama, ini juga pakai smart animasi jadi lebih smooth gitu. Perpindahannya nggak kaku lah. Ini beranda. Nah, yang saya akan review, yang akan saya jelasin ini intinya ini beranda ini sebuah landing page gitu untuk beberapa muatan informasi yang penting-penting aja gitu. Jadi kayak garis besarnya gitu kita nyediain apa gitu, layanan kami itu apa gitu, dan produk-produk yang disediakan itu apa. Oke, mungkin langsung saja ke sewa ya, kita bisa lihat gitu. Ada beberapa produk yang bisa disewa gitu. Ini bisa digeser nih. Nah, ini bisa digeser tuh. Ini ada di materi praktikum gitu tentang animasi buat menggerakin ini supaya bisa di scroll atau enggak gitu. Nah, kita bisa melihat gitu, kita bisa ngeklik detail. Nah, bakal dibawa ke menu untuk menyewa gitu. Kita bisa dilihat gitu beberapa informasi tentang Sony A74 A74 ini. Ada bintang 4 4,8 lah untuk 120-asan. Bisa dilihat gitu informasi-informasinya. Nah, di sini ada sewa sekarang dengan harga sewa 250.000 per hari. Nah, ada deposit untuk refund gitu apabila ada masalah gitu pada kameranya. Nah, itu kita tinggal pilih durasi gitu. Beberapa hari gitu untuk karena di sini 24 sampai 26 Mei. Jadi terhitungnya 3 hari. Terus pilih lokasi di mana aja. Terus metode pengambilan ada kirim ke alamat atau ambil di tempat gitu. Tinggal pilih aja gitu. Kalau udah tinggal klik sewa sekarang. Oke, ini udah berarti berhasil untuk disewa. Nanti tinggal eh, pengirimannya lewat ini ya, yang sudah ditentukan. Oke, lanjut itu di page beli ini kalian bisa melihat gitu beberapa katalog tentang pembelian gitu, kayak di sini kan beberapa alat gitu disediakan untuk dibeli gitu dengan harga yang ya lumayan lah. Ini kayak ini cuman alat yang untuk dibeli gitu. Kalian bisa lihat detail atau beli sekarang gitu. Kita klik beli sekarang aja. Nah, di sini sama aja sih kayak di sewa, cuman ini untuk khusus pembelian gitu, beli sekarang gitu. Dengan harga 25 juta, terus depositnya tuh pengembaliannya tuh di 2,5. Nah, kalian bisa pilih tanggal pengirimannya kapan gitu, berarti durasi 3 hari, terus ambil di tempat atau kirim ke alamat gitu. Ya intinya ini
perkiraan gitu, barangnya itu, siapnya udah berapa gitu, berapa hari gitu, udah ada di lokasi gitu. Bisa dikirim ke tempat, ambil di tempat atau dikirim ke alamat gitu. Kalau kalau kalian sudah pasti, tinggal beli sekarang. Nah, berhasil dibeli. Oke, lanjut ke cara kerja. Ya, ini hanya memuat beberapa cara kerja gitu, kayak kalau yang masih bingung gitu, kayak pertama pilih produk gitu, temukan produk yang sesuai kebutuhan Anda, atau pilih tanggal gitu, pilih pembayarannya, terus pengiriman atau ngambil gitu. Oke. Terus ada tentang kami. Nah, di sini hanya berisi memuat informasi perusahaan saja gitu, yang penyedia platform lens rent gitu atau rental kamera ini. Platform dia menyediakan alat videografi dan fotografi. Nah, misi kami bisa dibaca aja. Terus ada mengapa memilih lens rent. Terus ini developer ya, saya sendiri. Nah, sini bisa di scroll tuh. Kalau ini kan baru 3 tuh. Tinggal di scroll, nah baru ada 4. Ada 4 tuh. Oke. Itu untuk tentang kami. Di page-nya ada ya, informasinya sama aja. Nah, di sini ada masuk atau daftar. Nah, di sini teman-teman bisa untuk login gitu. Nah, tinggal masukkan email, nomor HP, foto paspor, atau kalau lupa kata sandi ya bisa lupa password gitu. Tinggal masuk ya. Terus di sini ada daftar juga gitu. Di sini juga kalau kalian daftar, yang pertama ada nama lengkap, isikan nama lengkap, isikan email, nomor HP, isikan nomor HP, isikan password yang baik gitu, yang bisa diingat gitu, jangan terlalu rumit tapi bisa diingat. Terus daftar atau daftar dengan Google. Nah, karena itu ini ya, ibaratnya ini sudah diisi, tinggal daftar. Nah, tinggal masuk aja, isikan, terus masuk. Nah, udah nih, udah login. Nah, ketika login kalian bisa menggunakan eh, opsi untuk konsultasi. Nah, konsultasi sekarang. Nah, ini berguna banget gitu untuk pengguna gitu, apabila kesulitan gitu untuk mencari apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang saya tawarkan gitu. Nah, tentang tentang apa ya, tentang konsultasi sekarang. Konsultasi ini, yang pertama ada isikan ya form di bawah ini, dan tim kami akan segera menghubungi ya. Pertama ada nama lengkap, tentang apa ya, tentang tinggal itu aja lah. Masukkan nama lengkapmu, terus nomor WA berapa gitu, terus emailnya, terus jenis kebutuhan, tinggal pilih gitu kebutuhan mau apa, alat ke atau apa ke, ya intinya itu. Terus pilih kategori produk. Nah, produknya apa, lightning kah, kamera kah, atau stabilizer. Tinggal itu, dan cerita aja kayak misalnya saya ingin memotret keindahan alam, namun saya bingung kamera yang bagus dan cocok yang aman gitu. Nah, jika sudah diisikan semua, tinggal kirim konsultasi, dan berhasil konsul nanti tim dari Lensran ini akan menghubungi kalian gitu. Ya, mungkin udah sih cukup tentang beberapa fitur ya, sama aja sih yang kayak gini. Intinya platform ini untuk menyediakan gitu sewa dan beli alat fotografi dan videografi gitu. Jadi ya, hanya untuk itu gitu. Tapi kalian juga bisa konsultasi gitu, kayak yang tadi saya jelaskan gitu. Bisa menyewa dan juga bisa membelinya gitu. Kalau bingung juga ada cara kerja. Terus kalau kalian mau kepo-kepo ya bisa lihat tentang kami gitu. Mungkin segitu saja sih penjelasan tentang project saya gitu, Lansren. Mungkin kurang-kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.